Ini ketua PJ. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya ada fasilitas atau prasarana yang mendukung terjadinya itu harus diubah gitu. Ya misalnya satu kamar misalnya berapa orang lah. Misalnya ini per kamar atau per outlet yang menginap, yang santrinya. Yang menginap santrinya dia Sistem, maksudnya sistemnya asrama dia satu asrama itu yang satu kelas dia. Itu berkamar, Pak. Berkamar dia. Satu kamar itu berapa? Berkamar dia Dihuninya 23 25. Luas kamar 7 ya. 7 kali. Nah, sekitar itu. Maksud saya begini Pak, nanti kalau mohon izin kalau saya bisa melihat itu kondisinya itu, supaya saya bisa merekomendasikan kepada pihak-pihak, termasuk ya mungkin juga pada pemerintah kalau ini memang adalah hal yang harus dipertahankan bisa membantu gitu maksudnya. Tapi kalau saya lihat, artinya kalau memang satu kamar melebihi katakanlah over kapasitas itu juga yang harus kita benahi supaya tidak terjadi lagi ke depan, dan itu bisa menjadi peluang Pak. Kan gitu, karena memang fasilitasi, kemudian tidak ada ruang gerak ya untuk ganti pakaian atau apa, itu juga berpeluang. Jadi apakah itu harus ada minimal satu kamar itu hanya 2-3 orang, lalu kemudian yang faktanya karena keterbatasan Pak Ustaz, ya itu dihuni 11 orang, nah itu kan berarti tidak layak untuk dihuni lebih dari 3-4 orang gitu, maksudnya gitu. Nah peluang-peluang itu bisa menciptakan itu. Jadi kasus-kasus kejahatan itu karena ada peluang Pak. Ya kan? Ada peluang. Nah mungkin ini juga karena Bapak lihat bahwa keadaannya seperti itu, tapi prasarana itu membuat orang harus bermain pikiran. Nah gitu kan, bisa karena perilaku dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan ke Pak Ustadz di sini, semua tenaga pengajar. Nah kalau memang fasilitasnya kurang dan itu mendukung terjadinya peristiwa-peristiwa itu harus diubah. Saya tentu atas nama Komnas Perlindungan Anak, karena kita kan memberi perlindungan bagi anak. Kalau memang ini perlu direkomendasikan kepada pemerintah atau para pengambil keputusan yang bisa membantu ponpes ini, saya kira nggak ada salahnya kalau kita rekomendasi sebagai bagian dari, kalau saya menyatakan tidak boleh lagi ada peristiwa itu seperti itu di sini, karena hak anak atas pendidikan harus berlanjut. Tapi kalau kondisinya terus mengancam yang begitu kan nggak mungkin kita pertahankan anak-anak di sini kan gitu. Kalau kondisinya nggak akan berhenti, nggak mungkin. Tentu kita akan rekomendasikan kan dievakuasi dulu anak-anaknya gitu. Tapi kalau ada jaminan dari pengelola di sini bahwa itu tidak akan terjadi dengan perubahan-perubahan mekanisme, saya kira kita setuju semua ya Mbak Irwan ya. Gitu. Saya kira gitu yang ingin kita sampaikan. Gitu. Sebenarnya ada di kondisi anak yang sedang korban. Si korban alhamdulillah kalau kita lihat saja belajar ya seperti biasa lah sebelum terjadi. Masih aktif. Sebagian masih aktif dan sebagian yang memang orang tua tadi lah kita serahkan kepada orang tua tadi lah. Ada juga yang sudah mengambil surat pindah kan gitu kan, sudah positif. Memang dengan kejadian ini pun pondok pesantren juga sudah artinya menambahlah kewaspadaan supaya tidak terjadi lagi kayak penambahan CCTV kan ini lagi dibuat. Ya alhamdulillah sudah dibuat 12 titik nih. 12 titik itu CCTV salah satunya kan. Kemudian security juga kita perbanyak kan gitu kan. Nah, yang kita harapkan ya samalah seperti kita semuanya supaya tidak terjadi lagi hal yang sama kan gitu. Jadi setelah kejadian tidak ada yang keluar dari sini, yang bawahan adik-adiknya? Sampai sekarang tidak pindah. Kalau adian ada 1-2 orang, 1-2 udah pindah. Karena peristiwa ini. Karena peristiwa ini tadi. Karena peristiwa ini tadi. Jadi praktis itu berapa orang lagi yang tinggal di sini supaya kami bisa memikirkan juga teman-teman di P2, TP2 ini ketuanya Bang Anis. Nanti bisa memfasilitasi terapi psikososial atau trauma healing misalnya kayak gitu. Itu nanti akan kita koordinasikan selain prasarana, tapi juga mungkin anak-anak yang membutuhkan. Dari dugaan itu berapa Pak?
dari dugaan yang mengalami korban itu? Kalau data tambahannya ada 19. Tapi yang melapor itu hanya sekitar 10. Tapi terduga ada korbannya 19. Tapi sudah di apa loh? Ya, yang sudah melapor sama kami sama yang lain kemarin. Syukurlah. Asesmen. Yang 19 itu aktif masih bang? Masih. Nah, pesan kita mungkin itu kerja Pak Ustadz, itulah bantuan dari pemerintahnya untuk korban-korban itu, tapi untuk semua juga Pak nanti dilakukan. Artinya tidak memisahkan, nanti Bapak saya menyarankan tidak memisahkan ini korban ini juga, tapi semua santri 500 orang itu. Jadi bisa bertahap kan 20, 30 orang pada apa itu bisa difasilitasi Bapak. Saya kira nanti kita bekerjasama datangkan psikolog juga. Tadi saya sempat membawa psikolog dari Binjai, tapi karena ada saudaranya tiba-tiba ada kabar meninggal, akhirnya kami bisa di Taman. Jadi tadi sudah saya katakan sebenarnya psikolog itu membantu. Kalau misalnya tidak ada psikolog yang bersertifikat ya Bu ya. Jadi kalau misalnya itu 500 bikin tahap 30 tahap pertama, angkatan pertama, semua santri supaya dia bisa kembali lagi. Karena berita itu kan membuat mereka khawatir gitu. Ini sekarang ini sedang dilewai dari sekolah-sekolah sanawiyah atau apa yang bergantian mereka membangun tausiah di sini. Jadi rolling sama guru-guru di sini. Sudah dilakukan dari karena itu pastikan yang seperti tadi katakan bahwa ada yang justru karena peristiwa itu ingin keluar adik-adiknya itu karena trauma itu Pak. Jadi kalau misalnya bahwa mereka mau kita mendidik dengan baik di sini, ya tadi harus dibenahi itu tugas pemerintah. Nah tentunya bersama-sama ya. Tentunya kita prihatin Pak ya terhadap peristiwa ini, mudah-mudahan tidak. Dan mohon izin nanti kalau saya bisa ditunjukkan satu ada lihat kamarnya perempuan sama laki-laki. Saya juga supaya saya bisa rekomendasikan kalau itu misalnya tidak layak, misalnya kita kan bisa cari ya mitra-mitra yang bantu Pak. Itulah etiket baik kita, dan kita tentu tidak ingin mempersalahkan, tetapi tidak ada toleransi dan tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Siapapun pelakunya, bukan karena terduga ustadz, enggak, semua kan. Mau siapapun, pejabat tinggi sekalipun, ya, termasuk saya, nggak bisa terus walaupun saya bela. Tapi kalau saya melakukan kejahatan saya masuk, gitu loh. Ya, jadi itulah yang kita sebut namanya bahwa kejahatan seksual itu lex specialis atau kejahatan luar biasa. Jadi kejahatan luar biasa itu oleh hukum di Indonesia itu tidak cukup hanya dihukum 5 tahun, minimal 10 tahun. Jadi artinya nanti kalau saya akan ketemu Ustadz itu dan ketemu dengan Pak Kapolres untuk meluruskan itu, pertanggungjawaban hukumnya bagaimana dan sebagainya, supaya tidak terjadi lagi. Karena hukumannya minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Itulah kasus kejahatannya. Maka itulah keprihatinan kita hadir di sini, dan teman-teman LPA di Langkat ini prihatin terhadap itu. Itu Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Kira-kira mau gimana lagi gitu Pak ya? Ya. Kepada Bapak terutama kan udah mau hadir, kemudian yang dari Langkat juga luar biasa memang kerjasama mereka untuk ya sama-sama memang berharap pesantren ini, sekolah ini ya memang harus tetap berdiri kan. Jadi saya ingatkan juga karena ini tahun politik juga Pak. Ya. Jadi saya kesini ini adalah bukan ujuk-ujuk memaksa untuk masuk di sini, mohon izin Pak ya. Supaya orang tidak muter-muter nanti, wah gitu kan. Nah itu kita harus silaturahmi untuk memberi dukungan moral kepada anak-anak santri di sini, pada Ustadz, nanti supaya nanti jangan beritanya, Aris bersama rombongan kayak menggeruduk ponpes saja, enggak ya Pak ya. Ya kan gitu kan, bisa ini tahun politik Pak, jadi macam-macam. Kami untuk Bapak yang sudah hadir, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya kami berharap sekolah ini tetap berjalan. Kami sepakat Dewan Guru semuanya, ini adalah oknum. Ya, ini adalah yang salah, yang benar dikatakan oleh Bapak tadi, satu orang. Jangan gara-gara satu orang, istilahnya nyamuk, gara-gara satu nyamuk, satu kelambu dibakar. Kan seperti itu. Itu yang tidak kita harapkan. Anak-anak santri kita tetap terus belajar,
Tapi artinya menurut Bapak ya tentu kita akan mempertahankan hak atas pendidikan. Jadi bukan hanya kasus ini, kemudian kita korbankan semua 500, jadi tidak punya hak atas pendidikan, tidak Pak. Prinsip kita, ya, Komnas Perlindungan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak perwakilan kita di sini, justru hak atas pendidikan harus dipertahankan. Ya. Yang saya maksud tadi itu kalau ada oknum yang melakukan tindakan kejahatan siapapun di antara kita semua, bukan hanya karena ustadz, bukan karena dia guru, bukan karena dia pejabat, kalau dia melakukan tindakan kejahatan maka harus bertanggung jawab secara sesuai dengan kejahatannya kan begitu. Oleh karena itu saya tadi Bapak sudah sampaikan, memang menurut sepengetahuan para guru, ustadz dan pengelola di sini, peristiwa itu terjadi, ya, dugaannya peristiwa dengan pastinya peristiwa itu belum tentu yang karena hakim harus menentukan. Iya betul. Pernah mendengar itu, Bang? Kami memang sampai sekarang ini kalau dari pengakuan anak-anak kita memang pernah dibuat seperti itu, ya kan? Kenapa kami bilang seperti itu? Karena ya memang langsung kita yang bertanya kepada anak-anak tadi memang betul lah apa yang sudah terjadi itu kan gitu kan, apa yang sudah terjadi. Jadi ya. Memang Ustadz, Bapak tinggal di sini enggak? Kami tinggal di sini. Kami tinggal di sini, ini ada 4 pengasuh. Assalamualaikum. Jadi beberapa waktu lalu Komnas Perlindungan Anak menerima kabar, berita, laporan masyarakat dan kawan-kawan dari media juga, secara khusus dari kawan-kawan Lembaga Perlindungan Anak di Langkat, memberitahu ada peristiwa dugaan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh salah seorang terduga Ustadz DI di sini. Nah, ini kan berita yang masih harus diklarifikasi. Oleh karena itu, hari ini saya bersama didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Langkat dan Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara untuk hadir di sini untuk memintai penjelasan atau keterangan, mendapatkan informasi yang akurat di tempat ini. Jadi kehadiran saya adalah untuk mengklarifikasi berita-berita yang beredar untuk memastikan bahwa itu berita itu patut dijadikan sebagai bukti hukum atau tidak. Nah, kehadiran saya tadi sudah diterima oleh Pak Ustadz, dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sudah diterima dan informasi sudah disampaikan bahwa memang pernah terjadi peristiwa itu di sini yang terduga dilakukan oleh Ustadz DI. Nah, oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak tentu kita mendapatkan informasi itu. Kalau itu memang sesuai dengan bukti-bukti hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, informasi dan sebagainya, maka itu kita menyampaikan itu kepada Bapak Kapolres dalam kerangka penegakan hukum, maka kami akan berkoordinasi beliau pasal-pasal mana yang harus dikenakan pada terduga pelaku, dan kalau memang itu bukti hukumnya sudah sah, maka tentu bertanggung jawab secara hukum. Kita tentunya kehadiran saya ini untuk memastikan supaya terduga itu betul-betul kalau dia melakukan tindakan kejahatan seksual maka tidak ada toleransi terhadap itu. Tapi kalau tidak maka ya harus direhabilitasi ya. Kalau memang tidak melakukan itu jangan dipersalahkan orang untuk melakukan itu. Tetapi inilah kunjungan kita untuk memastikan semua peristiwa itu benar adanya atau tidak. Yang kedua tentu kita bertemu dengan anak-anak santri di sini dalam kerangka memberi support supaya jangan karena setitik sebelanga kemudian anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan jadi hilang.
Jadi artinya bahwa sampai hari ini kami masih perlu pendalaman bahwa sekolah ini masih dipertahankan atau tidak dipertahankan. Tadi Pak Ustadz dengan timnya mengatakan bahwa ini adalah sangat penting karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, ratusan anak-anak di sini, 500 lebih ya, yang tertumpu mondok di sini untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu tadi saya diajak atau meminta untuk melihat salah satu ruangan. Nah ini tentu kejahatan-kejahatan itu ada kesempatannya, ada peluangnya. Nah oleh karena itu supaya prasarana dan sarana itu tidak mendukung menjadi peluang orang melakukan kejahatan seksual, maka tadi kami izin dari Pak Ustadz untuk meninjau kamar itu, dan menurut saya adalah karena keterbatasan dari pelaksanaan Pompes ini, maka itu sebenarnya harus direkomendasi satu kamar itu tidak lebih dari 5 atau 10 orang gitu. Dan nanti dibuat prasarana dan akan direkomendasikan kepada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk bisa membantu pondok ini, karena menurut tidak layak untuk sampai 20-an orang lah, karena itu akan menjadi peluang di antara mereka pun itu akan menjadi, karena itu kan laki-laki ya, ada laki perempuan, ada apa, peluang-peluang itu yang harus kita hindari supaya itu tidak terjadi. Saya kira kami akan bersepakat dengan program pemerintah